Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, guru dari SDN Kepuren 1, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya. Kelas 5 pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran ke-1. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lencanganan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Coba tengok kanan kiri, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat. Seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa supaya kita diberi kemudahan dalam belajar. Ayo Ananda Faiz, silakan dipimpin doanya.
penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Adanya keinginan mencari kekayaan, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi. 2. Ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. 3. Ditemukannya kompas. Kompas dapat digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, terima kasih ya. Jadi setelah anak-anak sudah literasi, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak diminta menyimak video. Ya, setelah menyimak video, nanti mencari teks informasi penting dari teks ulasan ya. Setelah itu nanti kalian bikin buat peta pikiran dari teks bacaan yang sudah anak-anak baca. Nanti untuk yang kedua, anak-anak diminta menyimak video tentang sifat-sifat benda. Ya, nanti melakukan percobaan untuk mengetahui perubahan zat benda, sifat benda ya. Nah, sekarang silakan anak-anak simak video berikut. Ini tujuan pembelajaran ya. Bacaan. Yuk kita simak videonya dengan baik. Oke, setiap harinya kita akan sering menemui teks bacaan, entah dari buku, koran, ataupun majalah. Tanpa sadar, sesaat setelah membaca, kita membuat ulasan teks tersebut. Bacaan, kita sering menemukan kosakata. Kosakata yang kita temui ada yang berupa kata baku dan kata tidak baku. Nah, kira-kira apa ya perbedaan antara kata baku dan kata tidak baku? Kata baku adalah kata yang cara pengucapan ataupun penulisannya sesuai dengan aturan yang dibakukan. Aturan yang digunakan adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau KUEB, Tata Bahasa Baku, dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang cara pengucapan ataupun penulisannya tidak sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Sebagai contoh, kalimat berupa Kongres Pemuda II dilaksanakan di Jakarta. Pada kalimat tersebut kita menjumpai kata kongres. Apakah kata kongres dituliskan dengan huruf G sebanyak 1 atau 2? Oke, kita lihat melalui KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di KBBI kita menjumpai kata kongres dengan huruf G sebanyak 1.
Sedangkan kata kongres dengan huruf G sebanyak 2 ternyata bentuk tidak baku. Sehingga kata baku yang tepat adalah kongres dengan huruf Anak-anak? Jadi yang tadi sudah disimak itu tentang teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Coba siapa yang masih ingat? Penilaian apa? Penilaian terhadap suatu bacaan. Jadi nanti setelah anak-anak menyimak video tadi, nanti akan ada tugas kelompok ya. Tadi kan udah jelas ya, kalau kita membuat teks ulasan itu harus menggunakan kata tanya. Kata tanya apa saja? Apa, terus siapa, bagaimana, iya, berapa. Itu gunakan kata tanya tersebut ya, secara berkelompok. Nanti anak-anak diminta mencari teks ulasan. Dibaca dulu, dibuka, coba. Di halaman pertama. Itu ada ayo membaca. Coba baca terlebih dahulu. Setelah itu di halaman berikutnya itu ada kolom ya. Itu lembar kerjanya itu ulasan teks. Dari mana ya? Silakan dikerjakan. Ya sama ya. Yo, sama. Gambar ya. Kelompok. Jangan lupa ditulis nama anggotanya. Yo. Ya, nama anggotanya juga. Nanti itu kan ada kelompok 1. Di awal itu ada ya kelompok 2, nama anggotanya ditulis. Ya, tulis.
kelompok 1. Kelompok 1 ke mana ya? Baca aja ya. Judul teksnya peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, coba bagian yang menariknya. Apa bagian yang menarik? Harga rempah-rempah sangat mahal semahal-mahal. Ya, terus setelah itu Informasi pentingnya, gold adalah mencari kekayaan, gospel adalah menyebarkan agama, glory adalah mencari kebudayaan, dan perkembangan iptek. pendapatnya bagaimana? Bagus Teks atau yang tidak? tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat sangat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang bangsa Indonesia. Ya. Saya lebih baik menyarankan teks ini karena berisi pengetahuan dan informasi yang sangat bermanfaat. Nah, jadi teksnya itu berisi pengetahuan yang sangat bermanfaat. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, udah ada kata kalimat bakunya. Nah, untuk selanjutnya itu anak-anak diminta mencari peta pikiran ya. Dari peristiwa kedatangan bangsa Barat. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Ya, biar kita tidak ngantuk, biar semangat lagi, coba tepuk semangat. Kita ice breaking dulu ya. Coba, ayo kita ice breaking, berdiri, baris. Ice breaking ya. Di samping mejanya ya. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Gulung-gulung, gulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, hore. Hilang ngantuknya? Hilang. Nah, semangat ya. Hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, karena anak-anak sudah semangat, sekarang coba simak video berikut ini ya. Kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas Silakan, tentang simak anak-anak. sifat-sifat benda dari tema 7 Mupel IPA.
kelas 5 SD. Selamat belajar. Teman-teman, sekarang di sini ada 13. Mari kita masukkan pulpen ke 3 wadah yang berbeda. Apakah bentuk pulpen tetap atau menyesuaikan tempatnya? Perubahan ini melepaskan kalor. Perubahan bentuk dari gas menjadi padat dinamakan mengkristal. Perubahan ini melepaskan kalor. Sebaliknya, perubahan bentuk dari benda padat menjadi benda gas dinamakan menyublim. Perubahan wujud ini membutuhkan kalor. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu perubahan wujud dari benda-benda tersebut. Dari yang pertama adalah mencair. Contohnya, ketika coklat batang kita panaskan, maka akan meleleh dan menjadi benda cair. Perubahan akan menjadi es batu. Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat dinamakan membeku. Perubahan ini melepaskan kalor. Berikutnya adalah menguap, yaitu perubahan benda cair menjadi benda gas. Contohnya ketika kita merebus air. Air yang terkena panas lama-lama akan menguap. Jadi menguap adalah Minum air ya. Minum air tadinya tuh jadi batu es. Jadi lama kelamaan mencair. Jadi cair. Disebut apa perubahan? Cair. Ya. Cair ya. Kalau kebalikannya batu es, air kita simpan di freezer. Jadi apa perubahannya? Apa itu? Silakan ikuti petunjuk ya. Percobaan kedua. Percobaan yang kedua. Sambil dibaca petunjuknya, nanti hasilnya dibuktikan. Coba dibuktikan petunjuknya. Nanti Apakah yang terjadi pada saat kamu menggunakan gelas tersebut? Mengapa? Gelas akan terangkat kembali karena isi udara yang terperangkap dalam gelas tersebut. Kedua, apa yang terjadi saat gelas didirikan? Mengapa hal itu terjadi? Akan keluar gelembung dalam gelas tersebut karena isi udara yang terperangkap. Tiga, apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang di tempat yang benda gas menekan kesegalan. nah, betul. Kasih tepuk tangan. Berikutnya kasih nama ya.
air.